Selamat datang ke Bali. Kali ini kita mau coba menyelami pemikiran Alisa Goodman. Nih, seorang pakar nutrisi holistik. Kita bakal saring ya, pengetahuan praktis dari pengalamannya yang wah luar biasa. Dari melawan kanker sampai bantu ribuan orang. Tujuannya ya biar kita paham inti kesehatan sejati itu gimana. Yang lebih dari sekedar ikut-ikutan tren. Yuk kita bongkar bareng. Iya, jadi fokus kita tuh gimana nutrisi, hidrasi, dan nah ini yang sering kelewat. Pola pikir kita itu nyambung semua. Sumber ini unik sih karena ngelihat pembersihan atau cleansing itu bukan nyiksa badan, tapi justru ngerawat. Kita lihat deh, poin-poin penting dari Goodman ini apa aja yang bisa Anda coba terapkan mungkin. Oke, yang pertama langsung bikin saya, tertarik itu cara Goodman ngedefinisiin ulang cleansing atau detox. Katanya bukan soal bikin diri kelaparan gitu kan? Malah kebalikannya ya? Betul, betul. Konsepnya itu bukan mengurangi, tapi justru kayak membanjiri tubuh kita pakai nutrisi. Buat apa? Buat ngurangin peradangan. Jadi fokusnya makanan utuh, terutama sayur-sayuran. Nah, ini yang agak gila nih idenya. Dia nyebut target 50 jenis sayuran beda dalam 5 hari. Wow, 50 jenis, banyak banget ya. Iya, banyak banget. Ini bukan sekedar yuk makan sayur, tapi lebih ke gimana caranya bangun keragaman mikrobioma usus kita secara masif gitu, buat pemulihan. Perspektif yang jarang ditekankan sih biasanya, apalagi kan kita sekarang banyak banget terpapar makanan olahan, minyak nabati jelek, stres lagi. Menarik, menarik. Terus soal hidrasi nih. Goodman bilang dehidrasi itu udah kayak epidemi. Dan jus seledri yang sempat viral banget itu, ternyata kuncinya bukan di keajaiban seledrinya itu ya. Nah, intinya bukan di situ sebenarnya. Jus seledri, apalagi kalau yang cold press, itu memang bagus banget buat hidrasi. Kayak mineral alami juga, jadi gampang diserap. Goodman ngelihatnya sebagai cara efektif aja buat mulai hari. Jadi, kasih tubuh cairan sama mineral sebelum kita minum kafein atau yang lain. Dehidrasi kronis itu, wah, efeknya kemana-mana loh. Energi jadi drop, fokus susah, pencernaan keganggu, bahkan bisa naikin hormon stres kortisol. Jadi, mineral dari tanaman itu penting banget. Mungkin ini ya alasan kenapa banyak yang ngerasa enakan badannya setelah rutin minum itu. Oke, oke. Jadi hidrasi plus mineral ya pagi-pagi. Nah, terus ada faktor pencernaan yang lumayan bikin kaget nih di sumbernya. Katanya makanan nabati itu cuma butuh sekitar 90 menit lewat usus halus. Tapi kalau protein hewani bisa sampai 14 jam. Wah, bedanya jauh banget itu. Iya, perbedaan drastis itu benar-benar ngejelasin kenapa sistem pencernaan kita bisa jadi berat banget kalau pola makannya terlalu banyak protein hewani, tapi kurang serat sama hidrasi. Goodman ngelihatnya gini, kalau bisa BAB lancar 2-3 kali sehari, itu tandanya sistem kita efisien. Terus dia juga nyaranin trik simple nih, kayak minum dikit cuka apel di air atau makan sejumput arugula gitu sebelum makan berat. Katanya bisa bantu ngerangsang enzim pencernaan alami kita. Ngomongin soal yang masuk ke tubuh, gimana soal suplemen? Kayaknya gampang banget ya kita kejebak beli macam-macam gitu. Goodman malah ngingetin soal oversuplementasi. Gimana tuh? Nah ini penting nih, pesannya dia itu kualitas sama sederhana aja. Hati-hati sama bahan pengisi atau filler di suplemen. Contohnya dia nyebut microcrystalline cellulose. Itu kan kayak serbuk kayu halus gitu ya, nggak bisa dicerna. Kalau numpuk dari banyak suplemen, kata Goodman, bisa ganggu usus. Prinsipnya miriplah sama milih makanan kemasan. Makin dikit bahan-bahannya, makin kita kenal namanya, biasanya makin bagus. Jadi, fokus aja ke suplemen nasar yang berkualitas kalau memang kita butuh, kayak vitamin D atau magnesium gitu. Goodman bahkan nyebut metode muscle testing gitu, kayak cara intuitif buat ngecek suplemen cocok nggak sama badan kita. Pengalaman pribadinya dia yang didiagnosis kanker umur 32, terus suaminya juga meninggal karena kanker, itu jelas banget ngebentuk pandangannya ya. Dia nekenin banget peran pola pikir itu. Betul banget. Dia nunjukin gimana keyakinan bawah sadar kita, katanya kan 95% tindakan kita dari situ tuh. Itu bisa kayak ngunci kondisi fisik kita. Misalnya, kalau dari kecil dapat label anak sakit, nah itu bisa tanpa sadar terus kebawa dan ngaruh ke kesehatan pas dewasa. Jadi penyembuhan sejati menurut dia itu ya harus melibatkan proses gali dan memprogram ulang keyakinan-keyakinan kayak gitu. Intinya sih soal mencintai diri sendiri, ngelola stres. Dia nyebut beberapa cara kayak meditasi, nulis jurnal,
main ke alam. Bahkan dia juga nyinggung pengalaman dengan plant medicine kayak psilocybin sebagai alat bantu potensial buat naikin kesadaran diri sama ngelepasin trauma. Ini fondasinya banget yang sering dilupain. Oke, jadi rangkumannya nih buat Anda. Detox ala Goodman itu intinya ngasih nutrisi, bukan nyiksa diri. Terus, prioritasin hidrasi yang kaya mineral, terutama di pagi hari. Perhatiin juga kecepatan pencernaan Anda sebagai indikator. Pilih suplemen sama makanan kemasan dengan bijak ya. Utamain kualitas dan bahannya simpel aja. Dan yang paling dasar nih, jangan lupain kekuatan pola pikir sama hubungan Anda dengan diri sendiri. Iya. Sebagai pemikiran penutup mungkin ya. Goodman kan nekenin banget pentingnya dengerin sinyal tubuh kita, bahkan sampai pakai muscle testing buat suplemen segala. Ini jadi muncul pertanyaan menarik buat Anda renungin. Gimana kalau sebenarnya intuisi tubuh Anda itu udah tahu banyak jawaban soal apa yang dibutuhin? Tapi mungkin suaranya ketutup sama semua kebisingan info kesehatan di luar sana. Meluangkan waktu buat bener-bener dengerin ke dalam diri, mungkin itu langkah awal yang paling berharga buat dicoba.